Yo, apa kabar semua? Hari ini kita bakal jadi detektif bahasa Arab nih. Kita akan bongkar salah satu misteri yang paling mendasar, pertarungan abadi antara Al dan Tanwin. Gue jamin setelah nonton ini, pusing-pusing lo soal ini bakal langsung hilang. Oke, langsung aja kita gas. Nih, jujur deh, pernah nggak sih lo lagi asik belajar bahasa Arab, terus ngeliat dua kata ini, kitabun sama al-kitabu, dan langsung mikir, apaan sih bedanya? Kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh kunci banget buat ngertiin kalimat dalam bahasa Arab loh. Kalau lo pernah bingung, santai, lo nggak sendirian kok. Tapi kabar baiknya nih ya, solusinya tuh super simple. Beneran deh, inti dari segala kebingungan ini tuh sebenarnya cuma satu konsep doang. Satu aja. Dan, jeng jeng jeng, ini dia kuncinya. Cuma bedain antara umum lawan spesifik. Udah, itu doang. Lo cuma perlu tahu, kita ini lagi ngomongin sesuatu yang sifatnya umum atau sesuatu yang udah jelas, yang spesifik. Sesimpel itu kan? Nah, sekarang yuk kita kenalan sama dua tim yang lagi tanding ini. Oke, ronde pertama. Kita kenalan dulu sama tim yang pertama, yaitu tim Nakira. Anggap aja ini tim yang isinya kata-kata yang ya umum-umum aja, yang santai. Jadi nakiroh itu apa sih? Gampangnya, ini tuh kata benda yang sifatnya masih umum banget, belum jelas. Contohnya kalau gue bilang, ada buku nggak? Buku yang mana? Ya buku apa aja kan? Nggak spesifik. Nah, itu dia nakiroh. Biar gampang ingatnya, kita kasih julukan aja, si siapa aja boleh. Terus, gimana cara paling gampang buat ngenalinnya? Gampang banget, lo tinggal lihat aja ujung katanya. Kalau di akhir kata itu ada tanda tanwin, yang bunyinya an, in, atau un, nah udah 99% pasti itu nakiroh. Ini kayak KTP-nya dia, gitu. Contoh paling klasiknya nih, kitabun atau kitabun artinya ya sebuah buku. Tapi buku yang mana? Nggak tahu. Bisa buku pelajaran, bisa komik, bisa buku yang ada di rak paling bawah. Pokoknya sebuah buku secara acak. Belum spesifik. Ngerti kan ya konsepnya? Oke, tim pertama udah kita kenal. Sekarang kita pindah ke lawannya. Ini tim yang lebih eksklusif, lebih jelas. Yuk kita kenalan sama tim Marifah. Nah, kalau ma'rifah ini, ya kebalikannya total dari nakirah. Dia ini kata benda yang udah jelas, udah pasti, udah spesifik banget. Jadi pas disebut, gue sama lu tuh langsung nyambung. Oh, yang itu. Makanya, julukan buat dia pas banget. Si gue tahu maksud lo. Dan ciri khasnya yang paling gampang dikenalin. Jelas, adanya alif atau al di depannya. Gampangnya, kalau lo lihat ada al di depan sebuah kata benda, itu udah tanda-tanda kuat dia anggota tim ma'rifah. Kita balik lagi ke contoh buku tadi. Kalau sekarang kita bilangnya Alkitabu, Alkitabu, artinya udah beda banget. Bukan lagi sebuah buku, tapi buku itu. Buku yang mana? Ya buku yang lagi kita bahas atau buku yang lagi gue tunjuk ini. Jelas kan? Udah spesifik banget. Beda jauh sama yang tadi. Eits, tunggu dulu, jangan kemana-mana. Kalau lo mikir ma'rifah itu cuma yang ada AL-nya doang, wah lo salah besar. Ternyata tim ma'rifah ini punya geng lain yang kadang suka ngumpet nih. Nah, ini dia nih plot twist-nya. Banyak banget yang kejebak di sini. Ngiranya Marifah itu ya cuma yang pakai AL. Padahal, gengnya tuh lebih rame dari itu. Siapa aja emangnya? Oke, kita absen satu-satu ya gengnya. Pertama, ada kata ganti atau domir. Kayak ana, gue, atau anta, elo. Udah pasti spesifik kan nunjuk ke siapa? Terus, ada nama atau alam. Ya jelas banget, kayak nama orang Muhammadun atau nama kota Makkah. Pasti spesifik. Lanjut, ada kata tunjuk atau ismul isyarah. Kayak hadza, ini, atau dzalikah, itu. Lo nunjuk sesuatu, pasti spesifik. Terakhir, ada kata sambung atau ismul mausul. Contohnya alladzi yang. Nah, semua ini otomatis tanpa syarat udah pasti masuk tim ma'rifah. Nggak perlu pakai al lagi. Dan ada satu lagi nih anggota yang super unik. Kita sebut aja geng nempel. Nama kerennya dalam bahasa Arab itu idhofah. Ini tuh kayak jurus rahasia buat bikin kata umum jadi naik kelas ke level spesifik. Cara kerjanya gini, gampang banget, perhatiin ya. Langkah pertama, kita ambil kata yang umum, yang nakirah tadi. Contohnya, kitabun, sebuah buku. Langkah kedua, kita tempelin dia ke kata yang udah pasti spesifik, yang ma'rifah. Misalnya, nama orang, Muhammadun. Nah, langkah ketiga, lihat hasilnya, voila. Jadi deh, Kitabu Muhammadin. Artinya, bukunya Muhammad. Tuh kan, kata buku yang tadinya umum,
sekarang jadi spesifik karena nempel sama Muhammad. Keren kan triknya? Oke, kita udah kenalan sama kedua tim Nakirah dan tim Arifah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial, aturan mainnya. Ada satu aturan emas yang bener-bener nggak bisa ditawar. Dengerin baik-baik ya. Pasang kuping. Ini adalah aturan paling saklek, paling kaku, dan paling penting dari semuanya. Jangan sampai kepleset di sini. Oke, ini dia aturannya. Al dan Tanwin itu musuh bebuyutan. Mereka nggak bisa akur, nggak akan pernah. Jadi lo harus pilih salah satu. Mau pakai Al di depan, jadi Al-Kitabu, boleh. Atau mau pakai Tanwin di belakang, jadi Kitabun, boleh juga. Tapi jangan pernah, dan gue ulangin jangan pernah, gabungin dua-duanya jadi Al-Kitabun. Itu salahnya fatal banget, haram hukumnya dalam tata bahasa Arab. Jadi ingat baik-baik ya, Al dan Tanwin itu kayak minyak sama air. Mereka nggak bakal bisa nyatu, nggak boleh nongkrong bareng dalam satu kata. Titik. Kalau lo nekat gabungin, udah deh kalimat lo auto error. Nah, sekarang lo udah tahu kan rahasia besarnya? Udah siap buat ngetes ilmu baru lo? Gue kasih tantangan nih. Coba sekarang buka Al-Quran. Lihat surat Al-Fatihah. Terus, coba lo bedah satu-satu. Mana kata yang masuk tim Nakirah dan mana yang masuk tim Ra'rifah. Coba deh, tulis temuan lo di kolom komentar di bawah. Gue pengen lihat. Oke, selamat jadi detektif ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.